Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Arif di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini dengan menggunakan media atau model ataupun teknik video dan juga menampilkan wajah saya di layar, saya akan mencoba memulai pembelajaran teks eksposisi. Nah, sebelum itu bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu di dalam rumah dan tetap harus jaga kondisi kesehatan kalian, kondisi keluarga kalian agar kalian terhindar dari segala penyakit yang ada. Oke. Nah, kali ini kita akan memasuki materi baru yaitu teks eksposisi. Setelah minggu lalu kalian sudah melaksanakan penilaian harian dan juga penilaian tengah semester. Nah, saya belum merekap seluruh nilainya, nanti akan saya coba rekap. Dan untuk kali ini saya akan memasuki materi baru yaitu teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Nah, saya kira kalian sudah mendapatkannya ataupun sedikit gambaran kalian akan didapatkan ketika kalian di SMP. Tentunya materi ini tidak terlalu sulit apabila kalian benar-benar memperhatikannya. Oke, kita mulai. Teks eksposisi. Apa itu? Oke. Di sini tertulis mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Kenapa pendapat? Berarti dalam teks eksposisi itu secara tidak langsung terdapat pendapat atau argumen yang disampaikan. Terlihat pula di gambarnya itu ada seorang perempuan yang sedang membacakan itu ya, membacakan sesuatu di depan kelas. Itu menunjukkan pendapat atau argumennya yang sedang dibacakan di dalam kelas. Nah, eksposisi berhubungan dengan kegiatan si perempuan yang ada di gambar itu. Oke, next selanjutnya ya. Ini secara umum rincian materi yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, menginterpretasi isi teks eksposisi. Yang kedua, mengembangkan isi teks eksposisi. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir, menyusun teks eksposisi. Dan karena masa pandemi ini, untuk keempat materi ini kami ringkas menjadi hanya dua pokokan saja, yaitu struktur kebahasaan teks eksposisi ini dia, dan juga teks untuk yang kedua menyusun teks eksposisi, dan untuk yang atas ini hanya akan saya bahas secara singkat karena yang jadi utama adalah menelaah dan juga menyusun teks eksposisi ini. Oke, next. Nah, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan. Nah, ini gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf teks eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Nah, yang saya tekankan adalah gagasan. Gagasan ini dapat berupa argumen, pernyataan, fakta yang disampaikan baik secara tulisan maupun secara lisan. Begitu ya. Next, nah ini dia contoh teks eksposisi, judulnya Realita Hukum di Indonesia. Berarti penulis ingin menyampaikan realita hukum atau kenyataan pelaksanaan hukum di Indonesia. Itu topik yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian ini ada tesis, ada argumen, dan yang terakhir penegasan ulang. Tesis, argumen, dan penegasan ulang inilah yang dinamakan sebagai struktur. Struktur atau urutan tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah pokok pikiran atau gagasan penting utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Penulis itu mau ngomong apa sih? Penulis itu mau mengungkapkan apa sih? Nah, itu tertulis dalam tesis. Kemudian argumen. Argumen ini adalah penjelasan ataupun mungkin dukungan data-data yang menunjang teks eksposisi. Misalnya, penulis ingin menyampaikan realita hukum di Indonesia. Tesisnya, hukum di Indonesia masih tebang pilih, tidak adil. Kemudian argumentasinya itu dapat diisi contoh. Contohnya, kemarin terjadi kasus bla 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 bla. Kemudian selain itu juga termuat data bahwa sebagian masyarakat kecil masih merasa bla 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 bla. Nah, itu masuk ke dalam argumen. Argumen ini. Yang terakhir penegasan ulang. Penegasan ulang itu adalah
yang ingin ditekankan kembali oleh si penulis gitu. Silakan nanti bisa dibaca mengenai contoh teks eksposisinya. Next. Nah, ini dia. Di dalam teks eksposisi, ketika kalian menyampaikan argumen atau gagasan, tentunya kalimat-kalimat yang kalian sampaikan adalah berupa fakta. Selain itu, kalian juga dapat menyampaikan mendukungnya dengan opini-opini ataupun pendapat-pendapat pribadi kalian. Contoh fakta. Kementerian Hukum dan HAM hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Kemudian opini itu pendapat pribadi. Sebagai generasi pemuda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, perbedaannya adalah kalau fakta ini benar-benar terjadi, ada. Sedangkan kalau opini ini baru sebatas pendapat pribadi, bisa berupa saran, ajakan, apalagi nasihat, itu juga opini, gitu ya. Next. Nah, untuk kebahasaannya tidak jauh beda dengan kebahasaan LHO kemarin, yaitu tentang kata bentukan dan juga frasa. Nah, kemarin saya minta kalian untuk menguraikan kata bentukan. Kata bentukannya misalkan ini, penipisan. Penipisan ini kata bentukan atau istilahnya kata berimbuhan. Penipisan termasuk jenis apa? Oh, termasuk jenis nomina atau kata benda. Imbuhannya apa? Imbuhannya pean. Kata dasarnya tipis. Penipisan. Kata dasarnya tipis. Nah, tipis ini jenisnya adjektiva. Di sini terjadi perubahan. Kalau penipisan itu masuknya nomina, ternyata kata dasarnya tipis ini masuknya adjektiva. Berarti pengimbuhan di sini, pean di sini menyebabkan tipis yang sebelumnya adjektiva berubah menjadi penipisan berjenis nomina atau kata benda. Kalau adjektiva ini kata sifat, kalau nomina ini kata benda gitu. Jadi pengimbuhan ini bisa mengubah jenis suatu kata. Contohnya ini dari adjektiva berubah jadi nomina, dari kata sifat berubah menjadi kata benda gitu. Kemudian frasa. Apa itu perbedaan frasa dengan kata? Nah, sudah jelas di sini. Kalau kata ini hanya satu. Cantik. Cuma satu, ada satu. Sedangkan frasa ada lebih dari satu kata. Sangat cantik. Gitu ya. Bisa mungkin cantik sekali, paling cantik. Nah, itu masuk ke frasa, gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kebahasaannya terkait dengan kalimat transitif dan kalimat intransitif. Perbedaannya mudah. Kalau transitif itu kalimat yang membutuhkan objek. Contohnya, ibu membeli roti. Ibu membeli roti. Verbanya apa? Membeli. Objeknya apa? Roti. Jadi ada subjek, predikat, objek. Ada objeknya, itu transitif. Sedangkan kalau intransitif itu tidak bisa diberi objek. Contohnya, saya pergi ke pasar. Objeknya apa? Nggak ada objeknya. Saya subjek, pergi predikat, ke pasar keterangan tempat, tidak berobjek, itu intransitif. Biasanya kalau transitif itu kata kerja atau verbanya itu menggunakan imbuhan me. Sedangkan intransitif itu imbuhannya biasanya bermain, apalagi bernyanyi. Kalau tidak menggunakan ya dia merupakan menggunakan kata ini loh, merupakan, adalah, yaitu, iyalah, itu ciri-ciri kalimat intransitif gitu ya. Nah, ringkasannya silakan ini nanti dicatat untuk tugas yang akan dikumpulkan pada siar. Tulislah ringkasan yang ada di sini gitu ya. Nah, itu untuk pembelajaran teks eksposisi kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesulitan segera tanyakan ke saya. Dan apabila ada kalian merasa terganggu dengan audionya, ya ini mohon maklum karena terkadang ada suara gangguan dari luar yang masuk ke audio gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya mencatat rangkumannya itu tadi. Saya